While passing through this world of sin and others your life. Shalom, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan masuk dalam ibadah Minggu Prapaskah 4 dengan tema Terang Kristus bersinar dalam perbuatanku. Ibadah hari ini kita lakukan dengan digital atau online, mengingat kondisi saat ini dengan beberapa himbauan dari pemerintah dan juga majelis sinode, maka kita akan melakukan ibadah bersama-sama dengan cara digital atau online. Mari kita masuk dalam saat teduh untuk ibadah hari ini. Saat teduh selesai. Mari sidang jemaat kita bersama-sama membaca warta jemaat. The skies, do others see Jesus in you? Let others see Jesus in you. Let others see Jesus in you. Keep telling the story, be faithful and true. Let others see Jesus in you. Then live for Christ both day and night. Be faithful, be brave and true, and lead the lost to life and Christ. Let others see Jesus in you. Let others see Jesus in you. Let others see Jesus in you. Keep telling the story, be faithful and true. Let others see Jesus in you. While passing through this world of sin, and others your life shall view. Be clean and pure, without and within. Let others see Jesus in you. Let others see Jesus in you. Let others see Jesus in you. Keep telling the story, be faithful and true. Marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah pada hari ini. Ini adalah Minggu Prapaskah 4 yang disebut Liter, yang berarti bersukacitalah. Yesaya 66 ayat 10. Satu lilin lagi telah dipadamkan, menjadi peringatan bagi kita bahwa semakin dekat langkah Sang Juru Selamat menuju penggenapan nubuatan para nabi. Lilin yang dipadamkan juga menjadi lambang semakin gelapnya dunia ini, semakin dibutakan dengan berbagai kepentingan, keinginan, dan kekhawatiran, sehingga tidak mampu lagi menjadi terang sebagaimana yang Tuhan amanatkan. Inilah tantangan bagi kita umatnya untuk menyatakan terangnya di tengah kegelapan.
Prapaskah dalam dunia yang penuh kegelapan, bagi mereka yang dibutakan, biarlah terang-Mu bersinar dalam perbuatan kami. Mari kita mengaku dosa di hadapan Allah yang Maha Kudus dalam saat itu. Tuhan, bersama-sama kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami mengakui segala kelalaian kami, kelemahan kami, kehinaan kami, ketidaklayakan kami yang kami perbuat, pikirkan dan ucapkan. Segala hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, yang melanggar ketetapan-Mu, yang mengecewakan-Mu, kami bawa dengan penuh sesal, seraya memohon belas kasihan. Tuhan, berkenankanlah mengampuni dosa-dosa kami. Sudilah menyucikan hati kami dan melayakkan kami sebagai anak-anak-Mu. Janganlah dosa-dosa kami ini menjadi penghalang doa dan berkat kami, melainkan berkenanlah Tuhan mengampuni kami menurut kasih setia-Mu yang besar. Amin. Mari kita masuk dalam pembacaan Mazmur. Kita buka Mazmur 23. Mari kita baca bersama-sama. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang Allah kasihi. Mari kita bersama-sama menyiapkan Alkitab kita. Kita membuka dari Injil Yesus Kristus yang ditulis oleh Yohanes pasal 9 ayat 1 hingga yang ke-41. Namun sebelumnya kita bersama-sama berdoa. Kita mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah yang penuh kasih, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu dengan penuh ucapan syukur. Karena atas kasih dan kemurahan Tuhan, kami boleh bersama-sama beribadah pada pagi hari ini. Kami sudah membuka kitab suci kami akan membaca dan merenungkannya. Namun kami menyadari akan keterbatasan diri kami untuk memahami firman-Mu. Oleh karenanya, kiranya Roh Kudus Tuhan membantu dan menolong kami, supaya dalam tuntunan Roh Kudus Tuhan, kami dapat memahami apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan. Saat ini ya Tuhan, berfirman-Lah kepada kami semua, karena kami anak-anak-Mu telah siap sedia membaca, merenungkan, dan melakukan firman. Di dalam Kristus Yesus, firman Allah yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia."
Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi melek?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku, dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat." Lalu mereka berkata kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, "Bagaimana matanya menjadi melek?" Jawabnya, "Ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat." Maka kata sebagian orang Farisi, "Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Sebagian pula berkata, "Bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mukjizat yang demikian?" Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, "Dan engkau, apakah katamu tentang dia? Karena ia telah memelekkan matamu?" Jawabnya, "Ia adalah seorang nabi." Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi, sampai mereka memanggil orang tuanya dan bertanya kepada mereka, "Inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu bagaimanakah ia sekarang dapat melihat?" Jawab orang buta itu, "Yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami dan bahwa ia lahir buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat, kami tidak tahu. Dan siapa yang memelekkan matanya, kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri. Ia sudah dewasa, ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri." Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Itulah sebabnya maka orang tuanya berkata, "Ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri." Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, "Katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa." Jawabnya, "Apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal aku tahu, bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat." Kata mereka kepadanya, "Apakah yang diperbuatnya padamu? Bagaimana ia memelekkan matamu?" Jawabnya, "Telah kukatakan kepadamu dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga." Sambil mengejek mereka berkata kepadanya, "Engkau murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana ia datang." Jawab orang itu kepada mereka, "Aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan mataku.
Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Jawab mereka, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami? Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, percayakah engkau kepada Anak Manusia? Jawabnya, siapakah dia, Tuhan, supaya aku percaya kepadanya? Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Katanya, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosamu. Berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya. Hosea. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang Allah kasihi. Bagaimana kabar Anda semua hari ini? Saya selalu berdoa untuk kebaikan dan kesehatan kita semua. Virus corona atau COVID-19 menjadi sumber pemberitaan dunia, dan dampaknya memang tentang virus corona dapat kita rasakan sebagai produk dunia terus orang Indonesia. Kemarin sore, info yang saya dapat dari media sosial, dari internet, secara persentase Indonesia termasuk negara yang tertinggi terpapar COVID-19. Bapak Ibu merasa ngeri? Bapak Ibu merasa takut? Tentu saja kita juga merasa prihatin dan ikut berduka bersama saudara-saudara kita di seluruh dunia, dan juga saudara kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang anggota keluarganya meninggal dunia karena virus corona. Kita juga turut merasa prihatin karena ada banyak masyarakat Indonesia yang harus dirawat karena terinfeksi COVID-19. Tetapi kita juga patut bersyukur Bapak Ibu Saudara, karena ada di antara mereka yang juga mengalami kesembuhan. Saudaraku, COVID-19 dapat menular dan juga mematikan. COVID-19 tidak pandang bulu, bisa menyerang siapapun, termasuk kita, saudara dan saya. Tapi ingatlah bahwa di tengah-tengah masa-masa sulit berat seperti saat ini, di saat-saat kesusahan, malapetaka karena sakit penyakit termasuk dampak dari virus corona ini, tentu saja sebagai orang percaya kita sungguh mengimani kita semua memiliki daya tahan tubuh yang luar biasa. Karena apa? Karena Tuhan menganugerahkan imun yang luar biasa, yaitu iman dan pengharapan bagi setiap kita orang percaya. Oleh karenanya, Bapak Saudara, di tengah-tengah maraknya serangan COVID-19 dewasa ini, sebagai orang beriman tentu saja kita pun tertantang untuk terus menjadi terang, untuk tetap bisa bersinar di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Buta identik dengan kegelapan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia
Buta artinya tidak dapat melihat karena kerusakan mata. Buta juga berarti tunanetra. Seperti orang buta dalam bacaan kita pagi ini. Dalam pengertian lain, istilah buta berarti tidak dapat mengetahui sesuatu, atau tidak mengetahui sesuatu, tidak mengetahui atau tidak tahu tentang sesuatu. Dan untuk pengertian yang kedua ini bisa mencakup pada buta mental, kebutaan secara spiritual, dan kebutaan secara sosial. Saudaraku, ketika Tuhan Yesus melihat orang yang buta sejak lahir, pada saat itu, bagaimana respon murid-murid? Mereka berdebat, mereka mempertanyakan siapa yang salah dalam hal ini. Orang tuanya kan? Atau orang itu? Tapi bagaimana respon Yesus pada saat itu? Dia justru mengatakan bahwa bukan kesalahan siapa-siapa. Karena lewat peristiwa itu, lewat keadaan dan kenyataan seseorang terlahir buta, kuasa Allah akan dinyatakan. Oleh karenanya pada saat itu Tuhan Yesus langsung bereaksi. Dengan ludahnya diaduk dengan tanah yang ada, dioleskan kepada mata orang buta itu. Dan disuruhnya orang buta itu untuk membasuh mukanya di kolam Siloam. Dan sesudah itu orang buta pun menjadi melek, bisa melihat. Respon akan kejadian itu Bapak Ibu Saudara memang berlainan satu dengan yang lainnya. Kita bisa melihat tadi sikap para murid. Lalu bagaimana juga dengan sikap orang Farisi? Orang-orang yang memang menguasai hukum Taurat dan juga selalu berupaya memberlakukan hukum Taurat secara mutlak. Ketika tahu bahwa Yesus menyembuhkan orang buta itu pada hari Sabat, mereka jelas-jelas marah, tidak suka, dan menolak kuasa Allah dinyatakan pada saat itu. Dan bahkan mereka berupaya mencari kesalahan Yesus. Mereka menganggap bahwa Yesus sudah melanggar hukum Taurat. Yesus sudah melanggar hukum agama. Dan bahkan dia berupaya mencari tahu, mempertanyakan keberadaan Yesus kepada orang buta tadi. Dan kita bisa melihat dengan sebuah keyakinan yang luar biasa. Orang buta itu mengatakan bahwa Yesus bukanlah orang berdosa, sehingga dia sanggup dan mempunyai kekuatan dan kuasa untuk melakukan kesembuhan. Berbeda dengan sikap orang Farisi yang terus ingin mempersalahkan Yesus. Bahkan ketika orang Farisi tidak merasa puas dengan jawaban orang buta itu, dia mengejar orang tuanya dan mempertanyakan akan hal ihwal kesembuhan anak. Dan yang lebih menyedihkan, hanya karena takut untuk dikucilkan oleh masyarakat yang ada saat itu, orang tua si buta justru tidak beda jauh dengan sikap orang Farisi. Dia pun tidak berani untuk secara terus terang mengatakan bahwa itu adalah kuasa Yesus. Mereka tidak berani untuk mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan yang sanggup melakukan berbagai kuasa, termasuk kuasa kesembuhan. Kalau kita melihat ke dalam awal-awal perikop tadi, kita bisa melihat apa yang menjadi keseharian orang buta itu. Sehari-hari dia hanya menjadi peminta-minta, menjadi pengemis. Mana
Mana tanggung jawab orang tuanya ketika dia ada dalam keadaan buta sejak kecil? Mungkin dia dieksploitasi oleh orang tua. Dan sekarang ketika anaknya sudah mengalami kesembuhan, tidak disambut dengan gembira, tidak disaksikan kepada orang banyak bahwa anaknya benar-benar mengalami kuasa Allah, mengalami jamahan Allah. Bapak Ibu Saudara yang Allah kasihi, itu adalah respon orang-orang yang hadir dan menyaksikan kuasa Tuhan dinyatakan. Tentu saja di tengah gejolak pada saat ini sebagai dampak dari COVID-19, kita bisa melihat, kita boleh mengimani bahwa kuasa Allah juga tetap dinyatakan bagi kita. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus, sebagaimana dinyatakan dalam bacaan kita juga, dia adalah terang dunia. Dan hingga saat ini dia adalah terang dunia. Nah, karena kita percaya bahwa dia sanggup untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah yang maha dahsyat bagi dunia ini. Secara khusus saat ini, dunia yang terpapar oleh virus corona, dunia yang sedang menderita karena COVID-19. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus tetap sama dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dia juga pasti akan mewujudkan kasih dan kepeduliannya atas dunia ini, termasuk atas kita semua sebagai anak-anak. Kita percaya bahwa Tuhan juga akan memulihkan dan menyembuhkan mereka yang sakit akibat terpapar virus corona, menyembuhkan kita dari berbagai pergumulan hidup, pergolakan hidup. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus Maha Kuasa, Maha Kasih, Maha Penolong. Oleh karenanya, kita semua yang juga sudah mengalami kasih Kristus, kasih keselamatannya yang dahsyat itu, mari kita berbagi kasih. Mari kita juga menyatakan kebaikan-kebaikan Allah dalam kehidupan di dunia ini yang masih membutuhkan kasih sayang Allah. Sehingga kegelapan yang ada, yang nyata dalam keseharian dunia ini, juga boleh kita sembuhkan. Kita turut menjadi jalan Allah, perpanjangan tangan Allah untuk menyatakan kasih terang bagi dunia yang penuh dengan dosa pada masa-masa ini. Mari kita menyerahkan sepenuhnya, seutuhnya kepada Tuhan yang hingga saat ini masih sanggup untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah Bapa di surga. Tuhan menolong dan memampukan saudara dan saya untuk terus boleh ini kuasa dan pekerjaan Allah nyata di tengah-tengah dunia. Tuhan memberkati.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita bersama-sama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai ungkapan syukur kita, marilah kita memberi persembahan syukur kita, dan ingatlah firman Tuhan berkata, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan, dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. 1 Tawari 16 ayat 29. Mari kita bawa persembahan kita ke hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, dengan segala kerendahan hati disertai kesadaran bahwa segala yang kami miliki semuanya berasal daripada-Mu, maka saat ini kami datang menghadap-Mu dengan membawa persembahan yang tiada artinya dibandingkan dengan kasih-Mu yang besar, yang senantiasa menaungi kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Kiranya Engkau berkenan menerima persembahan kami ini. Ajarlah kami mensyukuri setiap berkat yang Tuhan karuniakan sekecil apapun, dan jadikanlah juga kami saluran berkat bagi sesama. Amin.